Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 tugas besar pemodelan sistem yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Diponegoro Stropawiro, dan rekan-rekan saya. Saya Zulana Greni Kembaran. Saya Dian Sahidaya. Adapun ringkasan permasalahan dari study case yang kami dapatkan. Ringkasan permasalahan. PT Model adalah perusahaan yang memproduksi dua jenis produk alat elektronika, yaitu osiloskop dan voltmeter. Proses produksi untuk kedua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu SK Circuit Board, SK Chassis, dan SK Final Assembly. Lanjut ke data perusahaan. Itu data biaya outsourcing chassis per unit, yaitu produk O dan V. Kapasitas jam kerja. Itu ada stasiun kerja, chassis, circuit board, final assembly. Lanjut ada data ongkos produksi dan harga jual. Itu ada harga jual, ongkos bahan baku, ongkos tenaga kerja, overhead. Lanjut proyeksi permintaan produk 1 bulan ke depan, yaitu jenis produk O dan V. Ongkos inventory per minggu sebesar 0,5% dari harga barang. Diketahui bahwa persediaan pada awal minggu 1 untuk produk O dan V masing-masing 150 unit dan 250 unit. Bagian pengendalian kualitas menunjukkan bahwa presentasi produk cacat sebesar 1% dari jumlah produksi per minggu. Manajer pemasaran menekankan perlunya memaksimasi permintaan produk untuk setiap minggu dengan menekankan ongkos produksi dan inventory. Di samping itu, direksi perusahaan menetapkan program cost reduction untuk memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan. Sasaran dari program ini untuk tahun 2020 adalah pengurangan biaya overhead perusahaan sebesar 25%. Berikutnya, di samping itu, Direktur Produksi memiliki suatu gagasan lain, yaitu memasok saja komponen circuit board dan chassis dari IKM. Divisi CB dan CH ditutup, dan karyawan dipindahkan ke divisi Final Assembly. Dan quality control dari komponen yang dipasok sehingga kapasitas waktu produksi yang tersedia untuk divisi assembly dapat bertambah menjadi 1,5 sampai 2 kali. Tapi, perusahaan harus mengeluarkan biaya pelatihan yang diperkirakan sebesar 25 juta rupiah. Perusahaan juga melakukan kolaborasi dengan 3 distributor produk O dan V. Dengan kolaborasi ini, PT Model mendapatkan akses tentang data persediaan dan data penjualan dari setiap distributor, sehingga permintaan dari setiap distributor dapat diketahui dengan pasti. Lanjut ke problem situasi. Yaitu ada proses. Perusahaan melakukan proses produksi menghasilkan 2 produk alat elektronika, yaitu osiloskop dan voltmeter. Proses ini menggunakan 3 stasiun kerja, yaitu SK Circuit Board, SK Chassis, dan SK Assembly. Pengujian laboratorium pada produk O dan V dilakukan dengan pengambilan sampel. Lanjut ke struktur. Dari produk O, assembly membutuhkan waktu 4 jam per 10 unit. Dan ada stasiun kerja CH 3,5 jam per 10 unit. Lalu ada CB 7 jam per 10 unit. Lalu ada produk V. Assembly dari produk V menghabiskan waktu 3 jam per 10 unit. Selanjutnya ada stasiun kerja CH, itu 2 jam per 10 unit, dan CB 3,5 jam per 10 unit. Lanjut ada konflik. PT Model harus bersaing dengan perusahaan lain dengan memaksimasi permintaan per minggu dengan produksi dan inventory. Lanjut ada uncertainties.
Apakah dapat mempertahankan konsumen harga produk yang sesuai? Aksi dan reaksi. Melakukan strategi cost reduction. Lanjut, ada kontrol jumlah karyawan, score, gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya overhead. Goals and aim. Maksimasi permintaan per minggu dengan minimasi ongkos produksi dan inventory dengan mengurangi overhead sebesar 25%. Worldview. Yang ke satu, direktur utama. Membuat kebijakan mengenai cost reduction pada PT model. Yang kedua, manajer pemasaran. Maksimasi kesetiaan pelanggan dengan memenuhi permintaan per minggu. Manajer produksi. Merencanakan proses produksi. Dan yang terakhir, quality control. Memastikan produk cacat tidak lebih dari angka yang ditetapkan. People. Karyawan, manajer produksi, manajemen pemasaran, direktur produksi, direktur utama, dan konsumen. Relationship. Biaya komponen, biaya mesin, biaya distribusi yang saling mempengaruhi pada proses produksi. Yang terakhir, resort. Itu ada supplier PT model, karyawan, dan Oscore. Berikutnya ada pun rich picture. Pada rich picture ini ada pun beberapa elemen yang sangat krusial. Di antaranya adalah perusahaan yaitu PT model, lalu ada demand, bahan baku, proses produksi yang terdiri dari 3 stasiun kerja, ada inspeksi, warehouse, 2 produk yaitu oscilloscope dan voltmeter, ada pun sales, pangkat pasar, biaya overhead, dan beberapa komponen lainnya yaitu Departemen Marketing, Departemen Kualitas, Direksi Perusahaan, Direktur Produksi, dan ada pun beberapa tujuan yaitu reduksi biaya produksi. Selanjutnya, kita akan memasuki identifikasi masalah untuk analisis. Di sini, yang pertama kita dapat melihat adanya hierarki sistem. Dari sistem yang paling sempit, internal narrow system, yaitu adalah stasiun kerja, lalu ke sistem yang lebih luas atau internal wider system adalah divisi produksi, ke sistem yang lebih luas lagi yaitu wider system adalah PT model sendiri, dan environment-nya yaitu pangsa pasar dari PT model. Dan sistem yang paling luas yaitu irrelevant environment, yaitu pemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya ada analisis stakeholder. Di sini problem owner-nya yaitu direksi PT model, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Yang menjadi problem owner karena punya 3 syarat berikut, yaitu tidak puas dengan kondisi saat ini, mampu menilai kapan goal tercapai, dan mempunyai kontrol pada beberapa problem situation. Untuk syarat yang pertama, yaitu tidak puas dengan kondisi saat ini, dikarenakan pemenuhan permintaan pelanggan per minggu. Lalu yang kedua, menurut data masa lalu menunjukkan bahwa rata-rata inventory per minggu relatif rendah dan persentase produk cacat sebesar 1%. Syarat yang kedua, mampu menilai kapan goal tercapai, yaitu ketika PT model mampu bersaing dengan perusahaan lain sehingga menjadi market leader dan memiliki konsumen yang loyal. Selanjutnya, syarat yang ketiga yaitu punya kontrol pada beberapa problem situation. Yang pertama yaitu memaksimasi pemenuhan permintaan pelanggan per minggu. Yang kedua, melakukan program cost reduction. Yang ketiga, melakukan pengurangan biaya overhead sebesar 25%. Dan yang keempat, mengatasi kemungkinan terjadinya overcapacity pada inventory. Selanjutnya ada problem customer, yaitu direktur utama PT model, manajer pemasaran, quality control, konsumen PT model. Lalu problem user-nya adalah karyawan PT model. Dan problem analyze-nya adalah industrial analyze dari kelompok 8. Selanjutnya, di sini terdapat 6 elemen masalah. Yang pertama ada pengambilan keputusan, yaitu oleh owner PT model, manajer produksi, dan QS manager.
Lalu yang kedua ada tujuan pengambilan keputusan atau objektifnya, yaitu mengurangi akibat ongkos produksi yang lebih, overhead dan inventory, dan ongkos yang diakibatkan karena kehilangan penjualan, dan mampu meningkatkan profit perusahaan untuk kedepannya pada PT Model. Kriteria keputusan atau decision criterion yaitu meningkatkan profit perusahaan dan mampu mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kehilangan penjualan akibat konsumen produk O dan V dari perusahaan lain. Elemen yang keempat yaitu ukuran performansi, yaitu memenuhi permintaan pasar untuk tiap produk perusahaan di setiap minggunya. Elemen yang kelima yaitu input kendali, alternatif jalur aksi atau alternative course of action, yaitu yang pertama ada harga jual, kedua ada kapasitas produk overtime, yang ketiga ada jam kerja, keempat ada kolaborasi dengan distributor produk O dan V, dan yang terakhir ada kapasitas produk reguler. Untuk elemen yang keenam, yaitu konteks, adalah meningkatkan profit perusahaan dalam memperkuat posisi perusahaan dalam pangsa pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Berikutnya adalah deskripsi sistem relevan. Selanjutnya ada influence diagram. Control input decision, yaitu ada harga jual, jumlah pekerja divisi CH, jumlah pekerja divisi CB. Selanjutnya ada uncontrollable input data. Itu ada demand, jam kerja reguler, jam kerja overtime, ongkos inventory, outsourcing cost, harga bahan baku, biaya overhead, ongkos tenaga kerja, biaya training. Selanjutnya ada sistem variabel. Itu ada total produksi, total pendapatan, total biaya tenaga kerja. Yang terakhir ada output. Itu ada profit. Dan berikut merupakan model matematis dari sistem perusahaan. Pada model matematis terdapat kamus simbol. Pada kamus simbol ini, ada pun 25 simbol yang terdiri dari keterangan masing-masing dan satuan dimensinya. Berikutnya merupakan rincian model matematis. Dari kamus simbol tersebut, terbentuklah persamaan-persamaan yang merepresentasikan beberapa hasil. Nah, namun di sini ada dua persamaan linear yang penting, yaitu persamaan OS yang terdiri dari 50.000 DO ditambah 25.000 DV. Dan persamaan linear kedua adalah persamaan DB, yaitu 150.000 DO ditambah 50.000 DV. Dan yang terakhir adalah solusi. Pada solusi, disimpulkan bahwa profit didapatkan dari income dan operational cost, di mana income tersebut berasal dari 415.000 dikali dengan X, yaitu harga jual produk X, ditambah 180.000 ditambah dikalikan Y, atau harga jual Y, yaitu income sebesar 4.764.750.000 rupiah, dengan ongkos operasional yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya outsourcing, biaya overhead, dan biaya bahan baku, yaitu dengan total 2.713.450.000 rupiah, sehingga pada selisih biaya income dan operasional adalah 2.051.300.000 rupiah, sehingga total profit yang didapatkan oleh PT Model pada tahun 2019 adalah sebesar 2.051.300.000 rupiah.
Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang kami bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.